Baik guys, sekarang kita lanjut lagi materi kita yang sama, yaitu uji autokorelasi. Nah, sekarang ini saya melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, sekarang kita mencoba dengan tabel Durbin-Watson. Nah, materi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Dalam tabel Durbin-Watson ini sendiri, yang pertama yang Anda ketahui adalah bentuk tabel dari Durbin-Watson adalah seperti di slide ini. Silakan Anda lihat. Nah, di sini yang pertama, kolom pertama adalah N. Nah, kolom berikutnya adalah K, di mana nilai K di sini mulai dari angka 1, angka 2 sampai angka ke-5. Masing-masing kolom dari K ini terbagi menjadi 2 subkolom terdiri dari DL dan DO. Selanjutnya, dari tabel Durbin-Watson ini, bagi seorang peneliti dia harus mengetahui, karena salah satu daripada dia punya penelitian itu adalah salah satunya uji autokorelasi. Nah, di mana dalam uji autokorelasi itu sendiri, nah berdasarkan pada slide yang pada video sebelumnya, itu ada beberapa kriteria. Di dalam beberapa kriteria itu ada 2 nilai yang belum diketahui, yaitu DL dan DO. Di mana DL ini sendiri adalah Durbin-Watson lower dan DU adalah Durbin-Watson upper. Nah, kedua nilai ini kita mendapatkan dari tabel Durbin-Watson. Nah, berikut ini adalah coba saya mengambil salah satu contoh bagaimana cara menentukan nilai DL dan nilai DU. Nah, misalkan dalam tabel Durbin-Watson ini N-nya misalnya 10. Kemudian K-nya adalah 2, di mana K ini adalah jumlah variabel bebas. Asumsi bahwa dalam persamaan regresi berganda Y dan X1 dan X2. Nah, di mana di dalam persamaan regresi itu adalah jumlah variabel bebasnya atau K-nya sama dengan 2. Nah, berdasarkan data ini, maka nilai daripada DL dan DU adalah DL-nya sama dengan 0,5 0,5253 dan DU-nya adalah 2,01163. Jadi jelasnya Anda bisa melihat dan mendengar bahwa salah satu contoh yang saya gunakan ini, di mana jumlah N-nya 10, ini N-nya 10, dan jumlah variabel bebasnya, mohon maaf, di sini adalah 3. Ya. Berarti Y, X1, X2 dan X3. Nah, berarti nilai DL-nya adalah, sekali lagi mohon maaf, dalam contoh ini adalah N-nya sama dengan 10 dan jumlah variabel bebas atau X-nya itu adalah 3, terdiri dari X1, X2 dan X3. Sehingga kita dapat nilai DL-nya adalah 0,5253 dan DU-nya sama dengan 2,01163. Nah, jadi mudah-mudahan dengan contoh ini Anda sebagai pelajar, mahasiswa bisa mengetahui cara menentukan nilai DL dan DU yang berdasarkan pada tabel Durbin-Watson. Sebagai catatan, dalam tabel ini, contoh ini adalah tabel Durbin-Watson yang digunakan adalah alfanya
alias 5%. Nah, sekali lagi, inilah salah satu contoh sederhana cara menentukan nilai DL dan DU. Nah, contoh sebagai contoh, kita melakukan uji regresi linier berganda dengan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen dengan jumlah sampel sebanyak 15. Didapatkan hasil Durbin-Watson hitungnya sebesar D-nya sama dengan 2,17. Ini adalah salah satu contoh sederhana bagi Anda. Mudah-mudahan dengan contoh ini Anda bisa memahami daripada cara perhitungan dari Durbin-Watson dan sampai pada hasilnya, apakah dia berada pada daerah penolakan, daerah bermasalah atau tidak. Nah, berdasarkan pada contoh soal pada slide sebelumnya, yang pertama yang Anda perhatikan adalah jumlah N-nya dalam soal adalah 15. Jumlah variabel bebasnya 2, berarti K-nya sama dengan 2. Nah, berdasarkan 2 data ini, maka kita tarik dari atas K sama dengan 2 yang terdiri dari subkolom, yaitu nilai DL dan DU. Kemudian berpotongan pada jumlah N-nya sama dengan 15, sehingga kita dapatkan nilai DL-nya adalah 0,9455 dan nilai DU-nya sama dengan 1,5432. Nah, selanjutnya kita lanjut pada tahap berikutnya adalah bagaimana cara menentukan kriteria pengambilan keputusannya. Nah, perhatikan berdasarkan pada slide sebelumnya, di mana nilai dari tabel Durbin-Watson-nya adalah DL-nya sama dengan 0,9455. Kemudian nilai DU-nya sama dengan 1,5432. Nilai Durbin-Watson berdasarkan pada contoh soalnya sebesar 2,17. Dari data ini kita masukkan dalam kriteria pengambilan keputusan, berarti nilai Durbin-Watson-nya itu adalah berada di daerah antara DU dan 4 kurangi DU. Artinya berada di daerah tidak ada autokorelasi. Yang kata lain, daerah bebas masalah autokorelasi. Nah, jadi dari contoh ini saya mencoba untuk menyederhanakannya adalah pertamanya perhatikan nilai Durbin-Watson 2,17. Nah, nilai ini di atas dari nilai DU 1,5432. Nah, lalu kita mencari lagi nilai 4 kurangi DU adalah kita masukkan nilai DU dengan 1,5432, sehingga kita kurangi 4 kurangi dengan nilai DU, dapatnya adalah 2,4568. Dari nilai 4 kurangi DU 2,4568, ternyata nilai Durbin-Watson-nya itu lebih kecil dari 4 kurangi DU. Artinya bahwa nilai Durbin-Watson itu dia berada di antara nilai DU dan 4 kurangi DU. Dimana kita tahu pada slide sebelumnya atau pada video sebelumnya itu dimana daerah
antara DU dan 4 kurangi DU itu adalah daerah tidak adanya masalah autokorelasi. Berdasarkan pada contoh ini, maka nilai Durbin-Watsonnya adalah daerah bebas atau daerah tidak terjadi autokorelasi. Kesimpulannya berarti data yang ada dalam contoh ini adalah bebas dari masalah autokorelasi. Wassalam. Mudah-mudahan dengan video singkat ini Anda bisa memahami dari poin-poin dari materi pada video ini, yaitu tentang salah satu daripada uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Harapan dari saya kepada Anda, khususnya pelajar mahasiswa angkatan 2017 EP semester genap, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda. Ini adalah salah satu video sederhana daripada salah satu uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Tentu ada jenis uji asumsi klasik yang lain pun, pada prinsipnya adalah Anda cara belajarnya adalah ya poin-poin penting daripada macam-macam atau jenis-jenis daripada uji asumsi klasik yang sesuai dengan isi video ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas Anda sudah melihat nonton video ini. Lebih dan kurang, lebih itu adalah datang daripada Yang Maha Kuasa untuk Anda, dan kalau kekurangan itu adalah dari saya. Dan di tempat ini juga saya minta maaf kepada khususnya anak-anak saya EP 2017 NIM genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.